Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Lailatul Qadar adalah salah satu malam penting di bulan Ramadan. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Lailatul Qadar diartikan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tak hanya itu, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana kitab suci Al-Quran diturunkan, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-97 surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar memiliki 5 ayat yang menjelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar sebagai berikut. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ayat kedua, Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat keempat, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur semua urusan. Ayat kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Tak ada yang tahu pasti kapan malam mulia itu datang. Tetapi menurut beberapa hadis, Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tepatnya pada salah satu malam ganjil. Tak ada yang tahu pula siapa yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Banyak umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar karena banyak kebaikan di dalamnya. Namun banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Berikut adalah 4 ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. 1. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang didapat dari malam Lailatul Qadar apabila orang tersebut mendapatkannya, dia akan ikhlas beribadah kepada Allah. Setelah Lailatul Qadar, orang itu akan senantiasa selalu berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama umat muslim, dan dia juga akan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. 2. Selalu takut akan dosa. Keberkahan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah dia akan takut dengan perbuatan dosa. Semua perbuatan yang menghasilkan dosa dia pasti akan menjauh. Sebab sebagaimana yang diketahui bahwa perbuatan yang menghasilkan dosa sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu merasa kurang dalam ibadah. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan ini akan senantiasa menjalankan ibadah 5 waktu dan juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab dia akan selalu merasa sangat kurang ibadahnya. 4. Selalu rendah hati. Kerendahan hati merupakan cerminan dari sikap dewasa. Orang yang memiliki sikap rendah hati ini tidaklah merasa sombong dan angkuh dengan kelebihan yang dimilikinya. Justru ia cukup cerdas untuk menutupi kelebihannya dan mengakui kekurangannya. Dalam kehidupan sehari-hari baik dengan sesama manusia, dia selalu menjadi orang yang rendah hati dan bersikap sewajarnya saja, tidak merasa sombong dan angkuh terhadap manusia. Jadi intinya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dia adalah orang yang selalu merasa dirinya rendah hati, merasa dirinya butuh kepada Allah, dan merasa dirinya selalu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan beserta Rasul-Nya. Sahabat yang beriman, semoga kita semua senantiasa memanfaatkan hari demi hari di bulan suci Ramadan ini untuk jauh lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba Allah yang taat pada perintahnya dan mendapat keridhoannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dimanfaatkan umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah,
Umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amalan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini, segala amal kebaikan manusia diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ibadah ikhlas tanpa kesombongan dan riya sebagai syarat diterimanya amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan, harapannya dapat terus berlangsung hingga Ramadan usai. Ibadah yang telah dilakukan tersebut tentu saja bakal membekas dan meninggalkan tanda-tanda pada manusia. Setiap muslim tentu berharap semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjamin apakah ibadah itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Merupakan rahasia Allah menerima atau menolak amalan ibadah seseorang. Hal itu merupakan hak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi ada beberapa tanda yang bisa digunakan untuk mengenali ibadah kita diterima atau tidak. Salah satunya adalah adanya keistiqomahan kita dalam beribadah. Ada beberapa tanda nyata yang menunjukkan puasa seseorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yakni terjadinya perubahan positif dan nyata dalam diri muslim tersebut. 1. Terjadi perbaikan nyata. Tanda yang paling utama ibadah itu diterima adalah adanya perubahan besar, ada perbaikan nyata pada dirinya. Perubahan itu juga bisa dirasakan oleh keluarga, tetangga, dan sahabatnya. Adanya taubatan nasuha, yang tadinya maksiat tidak maksiat lagi. Contoh lain perubahan itu, jika seseorang yang tadinya malas sholat ke masjid, pasca puasa jadi rajin ke masjid. 2. Muslim tersebut tenggelam rasa mahabbah yang menggebu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala juga ditunjukkan dengan perubahan individu tersebut sebelum dan setelah puasa. Yang tadinya hobi ke diskotik malah berbalik hobinya nangis saat tahajud. 3. Seseorang tersebut menghindari dirinya kepada kemaksiatan. Kalau dulu orang itu senang bermaksiat, pasca puasa Ramadan jadi benci berbuat maksiat. Misalnya, seseorang yang dulunya tidak peduli halal haram, lalu berubah menjadi takut dengan yang haram. 4. Semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mempunyai sifat waro, yakni semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Lebih jelasnya, waro yakni secara mutlak semua perintah Allah dilaksanakan oleh seseorang tersebut dan seluruh larangan Allah dijauhinya. 5. Mudah menangis karena Allah dimanapun dia berada. Menyesali masa lalu yang melakukan kemaksiatan, seseorang itu jadi sering sedih akibat selama ini selalu bermaksiat. 6. Terjadinya perubahan di lingkungannya. Orang itu mengalami perubahan pergaulan maupun suasana, yakni meninggalkan pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik. Dia bertaubat, hijrah menuju lingkungan sahabat yang baik-baik. 7. Istiqomah dalam hijrah. Puasa seseorang yang diterima oleh Allah, dia istiqomah dalam hijrahnya. Tidak mundur lagi, tidak maksiat lagi. Mengutip kata-kata mutiara Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah dalam kitab Al-Hikam, "Man wajah samrota amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala qabulihi azilan." Artinya, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, maka itu menjadi petunjuk diterima amalnya di akhirat. Sahabat yang beriman, demikianlah 7 ciri seseorang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang berpuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله